Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau baik atas segala kebaikan Engkau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih kesehatan Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami, Tuhan. Ya, kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Ya, kami akan memuji atas segala kebesaran-Mu, Tuhan. Kami memuji atas segala kedahsyatan-Mu, Tuhan. Kami memuji atas segala kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, yang dipermuliakan. Engkau memberikan kemuliaan-Mu atas segala setiap umat manusia, Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, Tuhan. Biar tak henti-hentinya kami mengucap syukur, Tuhan. Lawat setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami. Jamah setiap kami, Tuhan. Supaya kami benar-benar, Tuhan, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Mengenai kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berfirman. Berkata-katalah bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar, Tuhan. Tetapi sebelumnya kami mohon ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Agar kami layak dan kami berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang mengampuni setiap kami, Engkau yang menyucikan setiap kami, Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah, Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami siap untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu ini, ya Tuhan. Agar hamba-Mu layak dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Berfirman-Lah, ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, Tuhan. Agar hanya Engkau yang dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kami mengatakan Tuhan, mengenai judulnya saya ambil rahasia menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita baca ayatnya yang terdapat pada Mazmur 107 ayat 20. Saya berikan kepada yang bertugas Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Saudara, Tuhan berkata, disampaikannya huruf besar, disampaikannya Tuhan, firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Mereka di sini adalah kita semua, saudara. Tuhan menyembuhkan kita semua yang ada, saudara. Tuhan itu tidak pernah memilih kasih. Dia adalah Tuhan yang setia, ya saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita jangan meremehkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah ya dan amin. Karena Tuhan sendiri yang berfirman. Maka semua itu jadi, ya saudara-saudara. Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1. Firman adalah Tuhan sendiri yang berfirman. Maka semua itu jadi, ya saudara-saudara. Dipisahkannya gelap dari terang. Maka gelap itu tidak bisa menguasai kita, ya saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan berfirman, pasti akan Dia genapi, saudara. Cuma kadang-kadang kita manusia yang tidak percaya, ya saudara-saudara. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya, pasti kita akan menerima janji-janji yang Tuhan akan firmankan kepada setiap kita, saudara-saudara. Dan kita tahu, ya saudara-saudara, kita itu hanya bersandar kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita coba lihat dalam Mazmur 30 ayat 3. Mazmur 30 ayat 3. Mazmur 30 ayat 2. Ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Ya,
Saudara-saudara, Tuhan, kita harus berteriak kepada Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan, kita harus memanggil Tuhan supaya kita akan ditolong. Tapi kalau kita cuma diam, saudara, kita tidak mengucapkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak terjadi apa-apa. Tetapi kita harus bertindak dengan perkataan iman, karena firman itu adalah kebenaran. Firman itu kebenaran yang memerdekakan kita. Supaya benar-benar terjadi mujizat, Tuhan berkata, oh, supaya kita harus berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Manusia tidak bisa menolong, saudara. Dokter juga terbatas, saudara. Tetapi Tuhan kita itu tidak pernah terbatas. Dia mengetahui teriak akan kita. Dia mengetahui lubuk hati kita yang paling dalam, saudara. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengar, saudara-saudara. Kita baca juga dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 3. Ini semua kebenaran firman Tuhan, saudara. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin, saudara. Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dosa besar seperti merah, seperti kermisi sekalipun, Tuhan sanggup mengampuni, saudara-saudara. Asal kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, mau berserah hanya kepada Tuhan, mau minta tolong kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang melawat kita, saudara-saudara. Manusia tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara, tapi kita serahkan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak bagi kita, saudara-saudara. Kita baca lagi, saudara, dalam Mazmur 41 ayat 4. Ini semua kebenaran firman Tuhan, saudara. Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Tuhan membantu dia di ranjangnya. Dalam ranjang kesakitan, Tuhan pasti membantu. Dan Tuhan akan pulihkannya, saudara. Tetapi harus bagaimana cara kita? Kita jangan lupa berseru-seru. Kita jangan lupa memanggil nama Tuhan. Kita jangan lupa berdoa. Dan kita tidak jemu-jemu, saudara. Berseru, berseru, berseru. Maka Tuhan akan menjawab. Tuhan berkata di ranjang, kita di ranjang rumah sakit. Di dalam kesakitan Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan meluputkan kita, saudara-saudara. Ini semua kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya mau dapat semua kebenaran firman Tuhan ini? Karena saya juga baca firman, ya saudara-saudara. Karena Tuhan sudah berkata firman itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, ya saudara-saudara. Jangan lupa, saudara, kalau boleh ya, ambil waktu setiap hari untuk baca firman. Kalau boleh habis, ya saudara, Kejadian sampai Wahyu. Di situ nanti Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan singkapkan pewahyuan-pewahyuan supaya kita kuat, saudara. Karena kalau kita baca firman itu, saudara, apa? Kita dibersihkan. Bahkan kita baca firman, kita dikuatkan. Bahkan kita disembuhkan, saudara-saudara. Karena Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur itu, kamu menjadi sembuh. Saya waktu sakit, saudara, 100 kali saya berkata, bilur-bilur Yesus saya menjadi sembuh. Kaki saya tidak bisa jalan. Saya nangis kepada Tuhan. Saya minta ampun. Saudara, itu rahasianya. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita ada salah. Mungkin kita banyak kepahitan. Banyak kemarahan. Kita harus minta ampun. Dengan pengampunan kita dengan tulus kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar. Dan dia akan sembuhkan kita seperti membalikkan telapak tangan, saudara-saudara. Itulah Tuhan kita, ya saudara-saudara. Kita baca Yeremia 17 ayat 14.
Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Selamat Ya. sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Sembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Kita harus berseru-seru. Kita harus tidak pernah jemu-jemu berseru kepada Tuhan. Sembuhkan aku, maka aku sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Diselamatkan Tuhan, dan Tuhan, Dia yang kita puji dan kita sembah, Engkaulah kepujianku. Dia yang ditinggikan, Dia yang diagungkan, Dia yang dimuliakan. Supaya saudara apa? Terjadi saudara. Apa yang diucapkan firman itu benar-benar terjadi. Tuhan juga melihat hati kita. Apakah kita benar-benar meminta pertolongan, meminta kesembuhan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita, saudara. Kita baca Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin, saudara-saudara. Sesungguhnya Dia akan memberikan kepada kita kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan yang melimpah-limpah ya saudara-saudara. Inilah perkataan Tuhan sendiri kepada mereka siapa? Kepada kita semua saudara-saudara. Jadi saudara, benar. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kalau boleh Tuhan yang berkata, Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebelum seperti kita lakukan ini kasih agape Indonesia, sebelum kita mungkin mengerjakan segala sesuatu, kita dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan, pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Maka saudara, apa yang kita inginkan saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Bahkan kesehatan, walaupun kita sakit, kalau kita benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar saudara-saudara. Kenapa juga banyak orang yang Tuhan berikan mukjizat kesembuhan? Karena mereka benar sungguh-sungguh minta dengan tulus, dengan penuh hati yang hancur. Karena Tuhan dekat kepada orang yang hatinya hancur, memohon belas kasihan, memohon pengampunan, memohon mukjizat daripada Tuhan. Sehingga benar-benar kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak pernah genapi ya saudara. Tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita benar-benar hati kita tulus dengan Tuhan, atau hanya sebagai apa ya saudara, cuma separuh-separuh. Tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar tulus dengan Tuhan, Tuhan tahu, Dia berkata, aku yang mengerti jalan hidupmu. Sehingga Tuhan yang memberikan mujizat dan keajaiban kepada kita. Kalau kita benar-benar bertaut kepada Tuhan, saudara-saudara, mintalah, kata Tuhan, mintalah, maka aku akan memberikan, carilah, maka akan mendapat, ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Itu semua kebenaran firman Tuhan, saudara. Cuma kita manusia yang tidak mengerti apa maksudnya Tuhan, apa rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita harus sungguh-sungguh datang, bongkoan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tapi jangan hanya berserah, tetapi punya pengharapan, punya iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melakukan apa yang kita inginkan, saudara-saudara. Tetapi ada waktunya, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan berkata, Dia akan membuat indah pada waktunya. Kadang Tuhan masih menguji iman kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Di dalam kita benar sungguh-sungguh, maka benar-benar terjadi mujizat Tuhan, terjadi kebenaran firman Tuhan. Dia akan melakukan tepat pada waktunya, saudara-saudara. Kita melihat lagi, saudara-saudara. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6.
2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Amin, saudara. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia itu saudara-saudara, dia hidup benar, berkenan di mata Tuhan. Makanya saudara, dia menangis saat Tuhan mendengar tangisannya. Di dalam tangisannya itu ada pertobatan, ada minta pengampunan, ada minta belas kasihan daripada Tuhan. Itu tangisan Hizkia, saudara. Tuhan dengar ya saudara-saudara. Sehingga terjadi apa? Tuhan melihat kebenarannya. Dia lakukan selama hidupnya, saudara-saudara. Dia adalah berkenan di mata Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga dia mau jatuh sakit sampai dikatakan dia mau mati. Tetapi Tuhan mengasihi Hizkia sehingga diberikan umur panjang sampai 15 tahun lagi ya saudara-saudara. Itu luar biasa saudara. Kalau Tuhan melihat apa yang kita lakukan terhadap Tuhan, pasti Tuhan akan memperhitungkan jerih payah saudara-saudara. Jerih lelah saudara-saudara. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Maka Tuhan bilang mintalah. Seperti yang terdapat pada Yohanes 15 ayat 7. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kita, minta apa saja Tuhan akan berikan saudara-saudara. Yang penting kita hidup benar, hidup kudus di mata Tuhan. Itu rahasianya saudara. Rahasia kita harus hidup benar, hidup kudus. Apa yang kita mau minta, mungkin kita sakit tetapi tidak sampai lama-lama saudara. Tuhan akan sembuhkan kita saudara-saudara. Itu mujizat Tuhan saudara-saudara. Bagi setiap umat yang benar-benar mau berpaut kepada Tuhan, mau percaya dengan iman. Karena apa saudara-saudara, itu iman terjadi lewat ketaatan kita. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia, bagaimana kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita? Jadi kita harus kerjasama, kita ada ketaatan, kita ada kesetiaan, kita ada benar-benar takut berpaut kepada Tuhan. Maka apa yang kita minta akan tergenapi, saudara. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab, saudara-saudara. Tuhan itu terlalu baik, cuma kadang kita manusia, saudara-saudara, yang bebal. Kita tidak mengerti kenapa ya, saudara-saudara.
seperti Maria, dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar sabda Tuhan, dan dia dipuji oleh Tuhan daripada Maria, daripada Marta yang sibuk, saudara. Tuhan mau kita untuk duduk diam, mendengar, dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maka Tuhan bilang, minta apa saja, aku akan berikan. Kalau memang kita benar-benar layak dan berkenan di mata Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah rahasia Tuhan. Kalau Hizkia, saudara-saudara, Tuhan bilang dia akan mati, beritahukan kepada saudara-saudara. Tetapi dia sungguh-sungguh menangis. Dia menangis dengan sangat, menangis sekeras-kerasnya. Maka Tuhan melihat hatinya. Sampai kedalaman relung hatinya Tuhan tahu. Maka Tuhan berikan dia belas kasihan. Bahkan ditambahkan umur panjang sampai 15 tahun lagi, saudara-saudara. Tuhan kita luar biasa ya, saudara-saudara. Apa kita benar-benar berkenan di mata Tuhan, layak di mata Tuhan, saudara-saudara. Pasti janji Tuhan akan digenapi. Pasti janji Tuhan kita akan terima, saudara-saudara. Bukankah perempuan yang 12 tahun pendarahan juga disembuhkan oleh Tuhan? 12 tahun ya, saudara, pendarahannya. Sampai mungkin sudah menghabiskan uang banyak seluruh hartanya. Tetapi dia punya iman, dia berkata, asal ku jamah saja jubah jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan dengar perkataannya. Jadi kita kalau bicara perkataan itu harus positif, saudara. Jangan berkata-kata negatif. Tuhan mendengar suaranya, perkataannya Tuhan dengar. Di dalam lubuk hatinya itu Tuhan tahu. Maka apa yang terjadi? Mujizat Tuhan berikan. Kesembuhan Tuhan berikan, saudara-saudara. Orang-orang yang sakit ya, saudara-saudara, jangan lupa. Jangan berhenti berseru-seru kepada Tuhan. Jangan berhenti memanggil nama Tuhan. Kalau boleh datang tersungkur kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Ada orang sampai jam 3 malam dia berdoa terus. Dan Tuhan menjawab doa-doanya ya, saudara-saudara. Saya pernah, saudara, anak saya sakit demam berdarah, saudara. Sampai dokter bilang nanti kalau lebih parah apa gimana, tengah malam bisa bawa ke dokter. Tapi apa yang terjadi tengah malam, saya tertidur, saudara. Pas jam 12 malam saya terbangun, saya lihat anak saya sudah panas. Saya apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya bernyanyi terus. Kurang lebih 3 jam, keluar semua lagu-lagu apa aja saya memuji, menyembah. Sambil aku punya perbuatan, aku ambil, saudara, susu. Saya sendok-sendokkan, setiap itu saya sendokkan, saya kasih minum. Itu Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Saya kasih minum susu, tiap itu saya memuji, menyembah sambil nangis saya, saudara. 3 jam, kurang lebih 3 jam. Anak saya sembuh, dingin Pak. Loh, sudah itu, saudara, sudah keringatan. Besok pagi ya, saudara, saya bawa ke dokter yang yang menangani anak saya. Dokter bilang, kalau matanya sudah tidak seberapa merah, lihat, sudah sembuh. Tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tidak perlu diopname. Itulah, saudara, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu mendengar, saudara. Dan kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan, saudara. Ada kerjasama, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita hanya diam apa-apa. Kita benar-benar berseru, memuji Tuhan, berdoa, memanggil nama Tuhan. Tuhan, berikan pertolongan, berikan kesembuhan. Saya mau bilang seperti Pak Hendrik ya. Mungkin Pak Hendrik itu ya, Pak Hendrik punya iman. Iman Pak Hendrik yang bisa menyembuhkan istrinya. Istri yang tidak beriman diselamatkan oleh suami yang beriman. Suami yang tidak beriman bisa diselamatkan oleh istri yang beriman, saudara-saudara. Yang penting juga ya, saudara, istrinya juga ada respon. Dia harus meresponi kerjasama supaya benar-benar mujizat itu terjadi, saudara. Suami punya iman, suami benar-benar setia, taat, berdoa untuk istrinya, dan istrinya juga meresponi semua, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Pasti mujizat itu akan terjadi. Itu tergantung kita, saudara, manusianya. Apakah kita benar-benar mau berpaut, mau mengandalkan Tuhan?
mau mengasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan. Ampuni Tuhan. Maka itu yang Tuhan dengar, saudara-saudara. Hingga terjadi mujizat kesembuhan, saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan semua sudah berfirman. Firman ini adalah ya dan amin, saudara-saudara. Tetapi kadang kita manusia yang tidak bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pasti kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita, saudara-saudara. Ada malaikat yang berjaga-jaga atas kita, saudara-saudara. Kita baca ya kebenaran bahwa ada malaikat yang berjaga-jaga atas kita. Saya baca dalam Mazmur 34 ya, saudara-saudara. Ada di dalam Mazmur 34. Kita akan baca Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 8. Saya baca Mazmur 34 ayat 8 ya saudara-saudara. Itu benar-benar ya saudara-saudara. Tuhan itu berbicara. Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Amin. Malaikat itu ada, saudara. Malaikat berkemah ya saudara-saudara di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu Tuhan meluputkan mereka. Lalu Tuhan meluputkan kita. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Mungkin di dalam kesesakan ya saudara-saudara. Pasti Tuhan akan buka jalan. Mungkin ya Tuhan, saudara-saudara. Kadang orang mungkin mau kecelakaan, saudara. Tuhan bisa luputkan, tidak jadi celaka. Karena apa? Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kalau kita benar-benar hidup kudus, hidup benar di mata Tuhan, pasti Tuhan selalu akan meluputkan kita. Dia mengirimkan malaikat untuk berjaga-jaga atas kita, saudara-saudara. Ini adalah Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya, malaikat Tuhan, saudara-saudara. Dan Mazmur 91 ayat 11. Coba baca lagi. Saya silakan siapa mau baca. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Mazmur 91 ayat 11 saya bacakan ya saudara-saudara. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya saudara-saudara, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya supaya kita tidak terantuk kepada batu ya saudara-saudara. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan mengirimkan malaikat untuk berjaga-jaga kepada kita di setiap jalan kita, dimanapun kita melangkah. Ada malaikat yang bersama-sama dengan kita. Ada malaikat yang akan menatang kita, saudara-saudara. Itulah Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita ya, saudara-saudara, melupakan kebaikan Tuhan. Kalau boleh, saudara, setiap saat, setiap jam, kita tidak perlu berdoa terus di kamar. Kita bekerja, kita berapa aktivitas apa aja. Yang penting kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Merindukan Tuhan. Di situ Tuhan melihat hati kita kalau kita selalu merindukan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala usaha pekerjaan kita. Pasti saudara akan berhasil. Pasti saudara Tuhan akan membukakan jalan. Itulah rahasia. Kalau kita memang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bahkan malaikat pun Tuhan mengirimkan kepada kita, saudara-saudara. Sehingga kita tidak sampai tersandung, kita sampai tidak terjatuh ya, saudara-saudara. Percaya bahwa Tuhan itu benar-benar, walaupun dia tidak kelihatan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia mengirimkan malaikat untuk berjaga-jaga dengan kita. Apakah Tuhan sudah berkata, toh?
yang mana dia lebih dekat dari baju yang kita pakai, saudara. Tuhan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Jadi dia mengerti semua. Dia mengetahui semua isi hati kita. Dia mengetahui setiap perbuatan kita, saudara-saudara. Supaya kita benar-benar menang. Bahkan lebih dari pemenang. Pegang janji kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kita. Yang memberi kita kekuatan. Yang memberi kita perlindungan. Yang memberi kita kesembuhan, saudara-saudara. Itulah Tuhan kita. Percaya, saudara-saudara. Saya pernah ya sakit. Waktu musim COVID ya, kan berapa ya? Saya pernah pelayanan di desa. Terus pulang, saudara-saudara. Sopirnya itu mungkin ya pernah COVID apa gimana ya. Tapi saudara-saudara, kok saya rasa meriang ya, badan saya enggak enak, saudara. Rasa badan saya sakit semua. Tapi saya sudah berdoa, saudara. 1 hari, besok saya sudah sembuh, saudara-saudara. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Kalau memang kita benar-benar kepada Tuhan, saudara sakit tidak sampai lama-lama, saudara. Tapi jangan lupa berseru-seru memanggil nama Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia. Dalam pujian penyembahan itu ada mujizat, saudara. Karena Tuhan mau dipuji dan disembah. Saudara tahu, Paulus dan Silas di penjara hanya karena pujian penyembahan mereka. Penjara itu runtuh. Dan apa terjadi? Bertobat ya saudara-saudara. Bertobat kepala penjaranya yang. Dan ya tuh, saudara tahu mengenai tembok Yeriko. Runtuh cuma karena pujian penyembahan. Mereka kelilingi 7 hari. Memuji, menyembah Tuhan. Runtuh, saudara. Jadi Tuhan, pujian penyembahan itu ada kuasa ya saudara-saudara. Bukan hanya doa ada kuasa. Pujian penyembahan ada kuasa. Baca firman itu ada kuasa. Berdoa itu ada kuasa. 3 paket ini. 3 ini adalah 1 paket. Memuji, menyembah, berdoa, dan baca firman. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, saudara. Jangan lupa menyembah, baca firman, berdoa. Itu 1 paket semua, saudara. Kenapa saya mesti baca firman setiap hari? Kurang lebih mungkin kalau 4 kali, 5 kali habis, saudara. Kejadian sampai Wahyu. Saya baca, enggak langkah-langkahi. Banyak sekarang kejadian 1, kejadian 2. Itu saya pindah. Matius 1, Matius 2. Setiap hari. Sampai habis tidak dilangkah-langkahi, saudara. Karena Tuhan sendiri berbicara kepada saya secara audible, saudara. Tuhan berbicara 1 Yohanes 1. Saya baca semua sampai habis. Benar. Sampai sekarang saya suka baca firman. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti kita akan melakukan, saudara. Dan jangan lupa kalau Tuhan sudah sembuhkan. Jangan lupa, sungguh-sungguh berpaut, lebih sungguh-sungguh melekat datang kepada Tuhan. Jangan buka celah supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi di dalam kehidupanmu. Jangan buka celah kalau Tuhan sudah kasih mujizat kesembuhan. Jangan buka celah kalau boleh lebih sungguh-sungguh datang berpaut kepada Tuhan. Kalau boleh lebih sungguh-sungguh datang mendekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh karena sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sudah mengalami mujizat Tuhan. Sehingga saudara tidak lagi ada seperti ya yang dikatakan, saya pernah dengar kesaksian ibu siapa itu yang payudaranya ada kanker, ibu Ningrum, dia sudah disembuhkan Tuhan. Jangan ada intimidasi, walaupun intimidasi apa, jangan percaya, karena Tuhan menyembuhkan. Sekali sembuh tetap sembuh. Tetapi Tuhan juga melihat iman kita, apakah kita masih ragu-ragu apa tidak. Tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah menyembuhkan, saudara-saudara. Aku lihat Ibu Ningrum pernah bersaksi, oh puji Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan, itu semua kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Jangan melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Kalau boleh lebih sungguh-sungguh mendekat, melekat kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara, supaya kita tetap sehat. Tidak akan terjadi sakit penyakit lagi. Lebih sungguh-sungguh mendekat, melekat, dan percaya kepada Tuhan. Supaya benar-benar kita akan mengalami mujizat Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan, dan jangan melupakan Tuhan.
di dalam segala hal, libatkan Tuhan, maka Tuhan yang menolong kita. Amin, saudara-saudara. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya menyampaikan kurang jelas ya saudara-saudara, tapi saya cuma menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Pak Beni mungkin satu lagu mengenai kesembuhan. Kalau saya mau, Pak Beni, kalau bisa. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku, Kau berfirman dan pulihkanku. Tidak ada Bu Jenny. Pemulihku. Tidak ada ya Pak? Sudah tak siapkan juga kok. Oh ya, puji Tuhan. Iya Pak, itu baru saya tutup doa. Ya, maaf ya Bu. Ya, tidak apa-apa. Bagus, Tuhan berkati Pak. Kasih Tuhan kepekaan bagi Pak Beni juga. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Katakan dengan iman. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau berfirman maka sembuhkan kami. Engkau berfirman maka selamatkan kami Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba percaya hamba manusia biasa yang terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas Tuhan. Untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar
takut akan Engkau Tuhan, supaya kami mengalami keajaiban-keajaiban-Mu, mengalami Tuhan mujizat-mujizat daripadamu Tuhan, mengalami berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Kami terlalu percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak meninggalkan kami. Hanya kadang-kadang kami yang jauh daripadamu. Hanya kadang-kadang kami yang selalu meninggalkan Engkau atau melupakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta langit dan bumi, bahkan yang menciptakan kami Tuhan. Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan, kita dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berbicara kepada setiap kami. Biar kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka kami akan menerima janji-janji-Mu. Kami akan menerima mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Apa yang kami ucapkan mengenai kebenaran firman-Mu itu akan terjadi. Karena Tuhan berbicara, kita harus berbicara secara positif. Jangan berbicara secara negatif. Karena kita berbicara secara positif, itu yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba sudah Tuhan. Oh Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi Roh Kudus masih selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak buat segala berkat-Mu, buat kesempatan-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh berkumpul, meskipun melalui via daring Bapak, tapi kami merasakan bahwa Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Ya Bapak, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam DPKAI ya Bapak. Bapak, kami percaya, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami kira, Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami duga. Maka Bapak, kami percaya juga Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Bapak, kiranya Engkau mau Tuhan memberkati keluarga-keluarga di dalam DPKA ini. Khususnya kami Bapak, keluarga yang bersatu untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapak, meninggikan nama-Mu selalu Bapak. Ya Bapak, kami berdoa supaya Engkau mengekspansi, melebarluaskan pelayanan-pelayanan di dalam DPKAI agar setiap orang dapat mengenal Engkau Tuhan melalui kami, tapi biarlah kami selalu rendah hati Bapa, bukan kami yang diunggul-unggulkan, tetapi tetap Engkau yang tetap selalu dipermuliakan. Ya Bapa, di tengah-tengah cuaca yang labil dan banyak sekali orang-orang di sekitar kami yang sakit, dari flu, demam, dan lain sebagainya. Bapa, kami minta proteksi daripada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami imun yang kuat Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan yang prima Bapa. Kami percaya Bapa, kalau iman kami kuat, Tuhan pasti membuat imun kami juga kuat. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati setiap keluarga kami yang bekerja, suami, istri, orang tua kami yang bekerja, Bapak, kiranya Engkau memberikan petunjuk bagi mereka, kebijaksanaan dalam bekerja, kiranya Engkau menuntun langkah-langkah mereka agar bisa menjadi berkat, sehingga setiap orang itu dapat melihat bahwa anak-anak Tuhan itu begitu berbeda daripada yang lain, sehingga setiap apa yang kami tawarkan, produk, jasa, atau apapun Bapak, dapat membawa hati orang itu tertarik. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau mau membuat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak generasi muda di dalam setiap keluarga-keluarga ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami
hikmat, marifat, kebijaksanaan, ya Tuhan, supaya kami bisa berbeda daripada anak-anak di dunia. Engkau memberikan kebijaksanaan Salomo, kepintaran dan prestasi di sekolahnya, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu Bapa yang bersinar, yang berbeda daripada anak-anak yang lain. Kau pakai kami Tuhan dari kecil, Kau, oh Tuhan, terus mau tabur benih-benih firman itu di dalam hati kami Bapa, supaya sejak kami kecil Bapa, kami terus mencintai Engkau, kami terus mau melayani Engkau, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya untuk hidup untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapak. Tak lupa Bapak, kami juga mau berdoa bagi Surabaya, kota kami tercinta Bapak. Ya Bapak, kami menyerahkan Surabaya ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau proteksi, Engkau melindungi setiap, oh Tuhan, pemimpin-pemimpinnya dari yang paling tinggi, dari wali kota kami sampai RT RW ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau mau menjagai setiap kami Bapak. Berikanlah kami kerukunan, berikanlah kami kedamaian di dalam kehidupan kami antar masyarakat kami ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Engkau begitu baik. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Doa selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada semua di persekutuan doa kami kasih agape ini. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami semua dan mengubah hidup kami menjadi selaras pemikiran dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Berilah mereka kemampuan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga keutuhan bangsa ini ya Tuhan, Kau tetap menjaganya dari segala yang jahat, dari segala pertikaian. Jangan biarkan bangsa kami ini Kau jauhkan daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memegang kendali bagi bangsa ini, kami percayakan Indonesia kepadamu. Kau berkati tanahnya, Kau berkati pertambangannya juga Tuhan, dan pertaniannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Jenny, terima kasih Bapak Stefanus Beni, terima kasih untuk Angela yang mengiringi dan juga Bu Lia, Bu Herawati, Adik Reva, terima kasih. Teman-teman, kalau hari ini kita belajar tentang rahasia menerima kesembuhan dari Tuhan, saatnya kita mengandalkan Tuhan ketika kita sakit, ketika kita mengalami apa yang tidak baik, tapi besok kita akan belajar lebih lagi, yaitu tentram di tengah kekacauan oleh Bapak Pastor Gerson Salindiho dengan tema tentram di tengah kekacauan. Teman-teman, apakah ada yang akan dibawa dalam doa? Kita akan tutup dengan doa. Hari ini itu sama Joshua ulang tahun. Happy birthday. Semua doa yang terbaik, Yesus memberkati.
Saya Mana minta Joshua ini? Joshua mana wajahnya ini? Wajahnya dibuka videonya. saya minta bantu doa. Kok sakit pundak ini loh, sakit sekali. Besar. Ya, pundak. Ya. Pundak itu loh. Kemarin loh Pak. Bukan saya minta tensinya tinggi, naik pusing. Iya. Ada lagi? Oke, waktunya silakan Bu Suhan. Ini juga ada yang tambang juga doa. Mari kita untuk ibadah pagi hari ini. Mohon maaf Cik Suwan. Ya. Tapi satu lagi mohon bantu doa untuk Mbak Mila, di perutnya ada kelenjar putih. Mbak Nila. Mila. Oke. Iya, Mila. Iya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tutup doa pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu, kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melewati itu Tuhan, melewati kuasa-Mu, melewati ajaiban-Mu. Kami percaya, ketika kami percaya, ketika berdoa bagi orang sakit itu akan sembuh. Karena kami memiliki kepercayaan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan sakit-sakit penyakit yang akan kami bawa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat firman tentang rahasia kesembuhan. Kami percaya kami diberikan tetap kuat, tetap sehat, karena kita bersandar kepada dan Roh Allah yang begitu dahsyat, yang begitu besar, ada di setiap kita semuanya. Dan doa kasih agape maupun yang mendengar. Tuhan, terima